Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan hukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sebetulnya Tuhan Yesus itu menjadi tanda. Tanda apa? Sekarang kita menjadi bertanyalah sendiri. Tanda apa ini sebetulnya? Tanda bahwa ini saatnya kita kembali ke hakikat utama semenjak penciptaan. Kita melihat semenjak penciptaan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau dalam bahasa populer kita adalah diciptakan sesuai dengan citra Allah. Diciptakannya pria dan perempuan sebagai citra Allah. Nah, tetapi karena dosa, citra Allah ini itu semakin lama semakin kabur. Dan Tuhan itu dengan dalam Tuhan Yesus itu mau mengembalikan citra ini ke citra yang semula. Seperti pada waktu penciptaan manusia pertama itu. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kita kan seringkali mengatakan bahwa saya adalah anak Allah dalam doa. Dengan baptisan yang kita terima, kita mengaku diri kita juga sebagai anak-anak Allah. Lalu kalau kita melihat, memeriksa kehidupan kita setiap hari, dalam tutur kata maupun tindakan, kita bisa bertanya dalam diri kita, layakkah aku disebut sebagai anak Allah? Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita layak? Apakah kita juga pantas di dalam sikap terhadap sesama? Dalam doa kita mengungkapkan anak dalam diri kita terhadap Allah. Ini kan martabat kita sebetulnya. Tidak hanya kita melihat bahwa dikembalikan ke citra Allah, tetapi kita dikembalikan ke hakikat yang lebih dekat lagi, yakni anak-anak Allah. Nah, hanya dalam Tuhan Yesus kita ternyata diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kali kita mengingat di dalam doa-doa kita tentang Tuhan Yesus, kita ucapkan juga di dalam doa-doa kita dengan Tuhan Yesus. Di sana sebetulnya kita diingatkan kembali akan martabat kita. Maka Tuhan itu menjadi martabat, istilahnya mengingatkan akan martabat kita di hadapan Allah. Maka di sana juga mau ditampakkan bahwa hidup kita hendaknya juga memperlihatkan martabat itu. Jadi tidak hanya kita itu saleh kalau kita saat kita berdoa. Kita tidak hanya memperlihatkan bahwa kita itu adalah khusyuk kalau kita sedang berdoa, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Tetapi harus juga diperlihatkan dalam sikap sehari-hari. Dan diharapkan pula kita di tengah masyarakat, kita juga menjadi tanda. Tanda bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang istilahnya yang harus digapai dengan berbagai macam ritual yang sulit-sulit. Tetapi kita harus bisa menjadi tanda bahwa Tuhan itu tinggal di tengah-tengah kita.
Dan itu sebetulnya bisa dikatakan sangat mudah sebetulnya untuk panjenengan cari di rumah panjenengan juga. Begini Ibu Bapak, untuk panjenengan bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah enggak di rumah? Dan itu sebetulnya adalah gampang untuk para awam dibanding dengan para imam. Sebetulnya lebih mudah para awam daripada para imam. Gimana? Begini. Ibu bapak seringkali berdoa enggak di rumah bersama dalam keluarga, misalnya suami istri. Karena sekarang kan sudah mulai, anak-anak itu kan sudah mulai dewasa, sudah mulai meninggalkan rumah. Sebagai suami istri seringkali berdoa bersama enggak? Nah, itu sebetulnya sarana dan cara untuk merasakan dan mengalami Tuhan hadir. Bukankah Tuhan bersabda, barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Maka saya dan Romo Tri hanya berdua, kan? Maka seringkali kami juga berdoa bersama, supaya bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di pastoran. Kalau tidak, coba bayangkan kalau ada romo misionaris, itu tugas sendiri, dia berdoa sendiri, Tuhan hadir enggak kira-kira? Wong Tuhan hanya menjanjikan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Maka romo untuk misa butuh umat supaya bisa merasakan dan mengalami kehadiran. Nah, Anda kan bisa kan di rumah. Nah, seringkali dilakukan enggak? Bukankah di situ kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Dalam kebersamaan di rumah kita bisa merasakan dan mengalami kehadirannya. Ini sebagai sesuatu istilahnya itu bahwa Tuhan sendiri menjadi tanda. Nah, sekarang kita bisa melihat juga. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di rumah Anda punya salib masing-masing rumah. Ya, dipasang. Dan setiap kali Anda mau masang salib itu salib itu minta berkat romo, betul? Nah, sekarang berapa salib yang Anda punya di rumah? Pasti lebih dari 1 kan? Sekarang pertanyaannya, salib mana yang sering kali dipakai untuk berdoa? Lalu Anda pasang di rumah untuk apa? Jimat atau untuk berdoa? Baik. Di situ kan juga dalam doa untuk pemberkatan salib juga di sana dikatakan dalam doa itu, rumusan doa pemberkatan salib, jadikanlah benda ini menjadi benda suci. Benda suci untuk apa? Untuk menjadi tanda bahwa Tuhan itu hadir dalam rumah kita. Maka setiap ruangan itu juga kita tandai dengan salib itu untuk menandakan bahwa dalam ruangan ini Tuhan bisa dijumpai. Dan hanya 1 ruang yang tidak bisa kita pasang dengan salib, yaitu toilet. Saking banyaknya salib di rumah kita, lalu kita pasang salib di toilet. Kita juga tidak tega, Tuhan hanya membaui kotoran kita, gitu ya. Sehingga salib tidak dipasang di toilet. Tetapi kita bisa melihat bahwa dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah itu ada tandanya. Ditandai dengan apa? Dengan tanda salib itu. Nah, apakah itu juga menjadi semacam tanda bagi diri kita untuk selalu diingatkan setiap hari untuk ingat pada Tuhan? Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka tanda kehadiran Tuhan bukan hanya melulu untuk orang-orang Yahudi zaman Tuhan Yesus, tetapi untuk kita pun Tuhan Yesus adalah tanda bagi diri kita. Tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan, tanda bahwa dengan Tuhan Yesus kita bisa mengalami surga. Dan surga itu tidak hanya dialami pada saat nanti kita sudah mati, tetapi kita bisa mencicipi surga itu karena kebahagiaan, sukacita ada di dalam hidup kita. Bukankah itu adalah modal utama untuk hidup dalam surga? Maka mari kita mencoba untuk lebih berbenah diri, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mau mencoba untuk mendengarkan dan melaksanakannya, supaya kita, martabat kita sebagai anak-anak Allah tidak hanya kita ucapkan, tetapi betul-betul kita hidupi dalam kehidupan yang nyata.
Selamat merenungkan.